Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Kali ini Bu Ika membuat video pembelajaran di masa pandemi COVID-19 New Normal pada materi transformasi geometri. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar di rumah. Kompetensi dasar yaitu KD 3.5 menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dan KD 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan nanti setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 2. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Materi transformasi geometri ada 4, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Kali ini kita mempelajari satu persatu. Yang pertama yaitu refleksi atau pencerminan. Pengertiannya, refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Kalian bisa memperhatikan ilustrasi gambar di bawah itu, bahwa apabila kita bercermin, maka pada saat kita mendekati cermin, bayangan juga akan ikut mendekati cermin. Tetapi jika kita bergerak menjauhi cermin, maka bayangan kita juga akan menjauhi cermin. Suatu titik atau garis pada bidang koordinat kartesius juga dapat direfleksikan atau dicerminkan. Secara umum, jika titik A dengan koordinat x, y dicerminkan, maka bayangannya adalah A aksen. Untuk mempermudah mempelajari refleksi, kalian harus mengingat rumus-rumus refleksi berikut. Nah, ini adalah rumus refleksi yang harus kalian ingat. Misalnya saja kita ambil titik AX, Y, apabila dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan koordinatnya adalah menjadi koordinat X, negatif Y. Dan begitu pula untuk rumus-rumus yang lainnya yang harus kalian hafalkan dari sekarang. Nah, bagaimana cara penggunaan rumus ini? Kita akan melihat pada contoh soal berikutnya. Nah, contoh soal yang pertama, titik A berada pada koordinat 4,5. Tentukan koordinat A aksen bila direfleksikan terhadap sumbu Y. Kita jawab ya. Titik A koordinatnya 4,5, artinya nilai X-nya adalah 4 dan nilai Y-nya adalah 5. Direfleksikan terhadap sumbu Y. Rumusnya untuk A aksen ya, yaitu pada koordinat 4,5 nanti akan dimasukkan ke rumus A aksen min X atau negatif X, Y. Jadi nilai X-nya yang tadinya 4 sekarang akan menjadi min 4 atau negatif 4 dan nilai Y-nya masih tetap yaitu 5. Sehingga bayangan dari titik A 4,5 yang direfleksikan terhadap sumbu Y adalah negatif 4,5. Atau kalau kalian mau menulis secara matematis, secara simbolik ya, ditulis seperti ini. Ini dibaca titik A
dengan koordinat 4,5 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya A aksen min X, Y hasilnya adalah min 4,5. Saya rasa mudah sekali ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan bayangan dari sebuah titik P 3,4 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Maka kita bisa menjawab bahwa titik P dengan koordinat 3,5 direfleksikan terhadap garis garis X sama dengan 5, maka nilai P aksennya rumusnya adalah 2H dikurangi X, Y. Rumus ini diambil dari tabel yang ada di depan tadi ya, jadi kalian bisa mengulangi lagi kalau kalian lupa. Bagaimana dengan nilai H? Nilai H diambil dari garis X tadi. Garis X sama dengan 5, maka hanya diganti dengan 5. Sehingga P aksen itu koordinatnya 2 kali 5 dikurangi 3,4. Ini kita kalikan dulu, baru dikurangkan dengan 3, ya hasilnya 10 dikurangi 3 berarti 7. Maka bayangan dari titik P adalah 7,4. Semakin mudah ya untuk dipahami. Kita lanjut untuk contoh soal berikutnya. Contoh yang berikutnya adalah Ina meletakkan potongan mainan puzzle-nya yang berbentuk segitiga pada bidang koordinat kartesius sehingga sudut-sudutnya tertempel pada titik A, B, dan C. Tentukan bayangan mainan Ina jika direfleksikan terhadap sumbu X. Kita jawab, kita cari dulu bayangannya satu persatu. Titik A negatif 4,1, ini X-nya, ini Y-nya ya. Dicerminkan terhadap sumbu X, rumusnya adalah X, negatif Y atau X, min Y. Sehingga dari sini kita menghasilkan bayangannya adalah negatif 4, negatif 1. Jelas sekali ini ya. Ini posisi Y-nya adalah 1. Ketika diubah ke rumusnya, dimasukkan ke min Y, maka menjadi min 1 atau negatif 1. Demikian pula untuk titik B dan titik C berlaku sama, sehingga kita dapatkan hasil titik A, titik B, dan titik C. Kita buat gambarnya di sini. Ini adalah gambar yang atas ini sebelum dicerminkan. Kemudian yang bawah adalah hasil pencerminannya. Nah, kita bisa lihat karena sumbu Y sebagai cermin, maka jarak titik A ke sumbu, karena sumbu X sebagai cermin, kita ulangi lagi ya, karena sumbu X sebagai cermin, maka jarak titik A ke sumbu X dan jarak titik A aksen ke sumbu X akan sama. Begitu pula jarak titik B ke sumbu X dan jarak titik B aksen ke sumbu X. Pasti akan sama. Karena di sini yang merupakan refleksinya adalah sumbu X cerminnya ya, sehingga kita bisa melihat bahwa segitiga yang bawah ini cerminan dari segitiga yang atas. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjut ke contoh yang keempat. Sebuah segi 4 KLMN dengan titik-titiknya di sini yang sudah bisa kalian lihat akan direfleksikan terhadap sumbu X, tapi kemudian dilanjutkan lagi direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan koordinat bayangan terakhir ya. Di sini ada K double aksen, L double aksen, M double aksen, dan N double aksen. Untuk mempermudah kita dalam menjawab, maka kita buatkan tabel. Ini memudahkan kita dalam nanti memudahkan kalian dalam menjawab. Kita ambil satu titik di sini, titik awal. Kemudian ini direfleksikan untuk refleksi yang pertama.
Direfleksikan sumbu X, rumusnya adalah X, min Y. Dan direfleksikan ke garis Y sama dengan X, rumusnya adalah Y, X. Saya ambil satu titik, misalnya di sini titik K negatif 2,4, maka nilai X-nya masih utuh negatif 2, dan nilai Y-nya berubah menjadi negatif, maka yang tadinya 4 sekarang berubah jadi negatif 4. Ini juga berlaku untuk titik yang lain. Kemudian direfleksikan lagi, kita lihat di sini nilainya menjadi Y, X, berarti di sini Y-nya berubah jadi X, posisinya berada di depan, dan X-nya berubah jadi Y, maka posisinya berada di belakang. Sehingga titik K double aksen, bayangan akhir dari titik K adalah negatif 4, negatif 2. Berlaku sama untuk titik L, M, dan N. Saya rasa mudah sekali untuk dipahami ya, karena sudah dibuatkan tabel-tabel tersendiri sehingga memudahkan kita mengecek jika terjadi kesalahan. Nah, anak-anak, itulah tentang refleksi. Nah, sekarang kita masuk ke translasi atau pergeseran. Sudah jelas dari kata-katanya, yaitu pergeseran artinya kita menggeser benda, menggeser garis, menggeser titik. Kalau pada koordinat kartesius, misalnya kita lihat bangun ini, kalau bangun ini mau kita geser ke bawah, maka secara translasi kita punya aturan, dia bisa digeser ke kanan, kemudian digeser ke bawah. Ya. Karena di sini translasi itu merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Kita lihat di sini sebuah transformasi pada bidang kartesius dapat dilukis jika kamu mengetahui arah dan seberapa jauh gambar bergerak secara mendatar atau vertikal. Untuk nilai yang sudah ditentukan, di sini nilai A dan B, yakni translasi A, B, memindahkan setiap titik P, X, Y dari suatu bangun pada bidang datar ke P aksen, bayangan ya, maka menjadi X plus A, Y plus B. Nilai A dan nilai B ini bisa menjadi negatif, yang artinya akan bergeser ke kanan atau ke kiri. Ke kanan jika nilai A positif, ke kiri jika nilai A negatif, dan nilai B positif jika ke atas dan negatif jika ke bawah. Untuk lebih pahamnya lagi, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan bayangan titik P 3,4 jika ditranslasikan 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Ingat ya tadi, ke kiri ke atas. Maka kita bisa jawab titik P tadi koordinatnya 3,4, translasinya negatif 5 dan 2. Karena tadi 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Penulisan translasinya seperti ini. Ya. Nah, penggunaannya adalah P aksennya 3 ini dari nilai X ditambah dengan negatif 5 tadi, pergeserannya ke kiri, 4 adalah nilai Y ditambah 2 adalah pergeserannya ke atas. Sehingga hasilnya adalah negatif 2,6. Gampang sekali ya untuk translasi karena hanya menjumlahkan nilai X dan Y-nya sesuai dengan pergeserannya. Kita masuk ke contoh kedua. Di sini kalian bisa melihat ada segitiga ABC yang berwarna merah. Ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke kiri. Artinya nilai X-nya nanti akan ditambah 4 dan nilai Y-nya nanti akan dikurangi 3.
Kalau kita mau menggunakan cara menggeser bangun secara langsung itu juga bisa, yaitu caranya kita bisa menghitung misalnya saja dari titik saya ambil dari titik B nih ya. Ditranslasikan 4 satuan ke kanan, berarti akan bergeser ke kanan 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Dan 3 satuan ke bawah, berarti ke bawah 1, 2, 3. Nah, ini kita mendapatkan titik B-nya di sini, B aksen atau bayangannya. Begitu pula untuk titik A, ke kanan ya, 4, 1, 2, 3, 4. Dan ke bawah 3, 1, 2, 3. Dan itu juga berlaku untuk yang C nih, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Jadi sebenarnya kalau pada bidang koordinat kartesius kita bisa langsung menggesernya, tetapi kalau kita akan lebih mudah lagi kita hitung seperti ini, tinggal menjumlahkan saja dan mengurangkan. Hasilnya sudah kita bisa lihat tadi sesuai dengan pergeseran bangunnya. Sampai di sini saya kira translasi sangat mudah ya untuk dipahami ya. Kita lanjut ke contoh ketiga. Tentukan bayangan segitiga di bawah ini jika ditranslasikan 1 satuan ke kiri dan 4 satuan ke bawah. 4 satuan ke bawah, 1 satuan ke kiri di sini ya. Kita lihat segitiganya, segitiga JKL ini akan ditranslasikan 1 satuan ke kiri. Sebenarnya kita bisa langsung geser nih, 1 ke kiri. Kemudian 4 satuan ke bawah, kita geser aja 4 satuan ke bawah, 1, 2, 3, 4. Maka nanti posisinya pasti berada di sini ya. Nah, ini kita bisa melihat dari cara membuatnya untuk lebih mudah pakai tabel seperti tadi. Karena di sini ternyata setelah ditranslasikan akan dilanjutkan dengan dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, kita lihat di sini titik awalnya, kemudian ini translasinya, dan ini pencerminannya. Rumus translasinya adalah negatif 1 dan negatif 4, sedangkan rumus dicerminkan terhadap sumbu Y-nya min X, Y. Kita lihat, kita ambil salah satu titik di sini, titik K negatif 1,1. Kita tambahkan negatif 1 dengan negatif 1 berarti negatif 2. Dan 1 tambah negatif 4 berarti negatif 3. Kemudian hasilnya kita cerminkan lagi menjadi min X, min 2, min maka menjadi plus positif 2. Dan yang Y masih utuh yaitu negatif 3. Ini berlaku juga rumus ini untuk titik L dan titik J. Nah, setelah mendapat rumusnya, kita bisa melihat gambar di bawah ini. Nanti kalian bisa mencoba lagi di rumah sambil coret-coret. Gambar yang merah ini adalah gambar aslinya, kemudian ini hasil translasinya, dan ini adalah hasil akhir setelah dicerminkan. Kalian bisa lihat bahwa yang menjadi cermin adalah sumbu Y, maka kita bisa melihat di sini jarak dari K aksen ke sumbu Y dan jarak dari sumbu Y ke K double aksen sama persis ya, karena di sini sumbu Y sebagai cermin. Gimana? Mudah ya? Nah, kita sekarang lanjut ke rotasi atau perputaran. Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut sebagai pusat rotasi dan besar sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Kita lihat di sini. Nah, jika benda ini kita putar ke bawah, kemudian kita lihat ternyata benda ini diputar dengan pusat titik di sini, pusat rotasi, maka daerah
Ini disebut sebagai sudut rotasi. Untuk memahami rotasi agak sedikit berbeda dengan transaksi ya, yang hanya punya satu rumus. Ini hampir seperti refleksi, rumusnya ada banyak. Yang perlu ditekankan di sini adalah nilai dari sudutnya. Besarnya rotasi dalam transformasi geometris sebesar alfa yang telah disepakati untuk arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Dan apabila perputaran rotasi pada sebuah benda searah jarum jam, maka sudut yang dibentuk yaitu negatif alfa. Jadi alfa ini menentukan arahnya, arah searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Misalnya di sini ada positif 90 derajat, artinya adalah dia berlawanan arah jarum jam. Kalau negatif 90 derajat artinya adalah searah jarum jam. Nah, kemudian di sini titik 0 ini adalah pusatnya di titik 0,0. Ya, kemudian jika saja suatu titik x, y dirotasikan dengan pusat 0,0 dan berlawanan arah jarum jam dengan sudut 90 derajat, maka bayangannya menjadi min y, x. Ya, jadi kita bisa menggunakan rumus ini nanti untuk menyelesaikan soal-soal rotasi apabila berpusat di titik 0,0. Tetapi kalau berpusat di A, B, penyelesaiannya berbeda dengan menggunakan rumus-rumus yang ada di sini ya. Kalian nanti bisa menyatat agar tidak lupa rumus-rumus rotasi. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal dan penyelesaiannya. Tentukan bayangan segitiga JKL jika koordinat JKL sudah diketahui di sini pada rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam dengan pusat rotasi adalah titik L. Nah, kali ini kalian memahami dulu bagaimana cara mendapatkan titik-titik rotasi itu. Kita lihat di sini bahwa segitiga JKL awal adalah yang berwarna merah dengan pusatnya di L, maka titik L ini tidak bergerak karena dia sebagai pusat. Nah, kemudian kita bisa melihat untuk membentuk sudut 90 derajat di sini. Ini sudah ada garis horizontal, maka kita tinggal menggunakan garis ini garis vertikal ya. Maka kita tinggal menggaris horizontal saja karena di sini berlawanan arah jarum jam. Nah, sehingga arahnya ke kiri. Kita lihat ini berapa kotak? 1 2 3 4 5, maka ini juga 5 kotak. 1 2 3 4 5. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini garis horizontal dan garis vertikal, maka akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini adalah segitiga yang diputar berlawanan arah jarum jam dengan sudut 90 derajat. Nah, untuk lebih mudahnya lagi, kita bisa melihat contoh yang kedua. Tentukan bayangan trapesium WXYZ dengan koordinat W negatif 4,2, X negatif 3,4, Y negatif 1,4, dan Z negatif 1,2 pada rotasi 180 derajat dengan pusat O 0,0, pusatnya 0,0 dan rotasinya 180 derajat. Maka kita buatkan di sini tabelnya, yaitu untuk mempermudah kita menghitung. Pusat rotasinya 0,0 dengan alfanya 180 derajat. Rumusnya adalah min X, min Y. Sehingga min X, min 4, min maka menjadi plus 4
koma min Y maka menjadi min 2, min 3,4 jadi 3, min 4, min 1,4 jadi 1, min 4, dan min 1,2 jadi 1, min 2. Nah, hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat ini awalnya ya. Kemudian ini hasil rotasinya. Kalau kita tarik garis dari Z ke Z aksen, maka membentuk garis lurus yang artinya adalah diputar 180 derajat. Nah, anak-anak, saya rasa sampai di sini kalian bisa paham ya apa itu rotasi, memutar benda. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga tentang rotasi. Diketahui segitiga RST dengan titik sudut di R 3,6, S negatif 5,2, dan T 3, negatif 3. Tentukan bayangan hasil transformasinya jika dirotasi 90 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik asal, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, untuk mempermudah penyelesaiannya atau jawabannya, kita seperti biasa buatkan tabel dulu ini untuk mempermudah. Dari titik awal, rotasinya 90 derajat searah jarum jam berarti alfanya adalah negatif 90, melalui pusatnya 0,0 berarti rumusnya Y, min X, dan dicerminkan terhadap sumbu Y, rumusnya adalah min X, Y. Contohnya di sini kita ambil titik R 3,6, artinya X-nya 3, Y-nya 6. Kemudian dirotasikan, rumusnya menjadi Y, min X, Y berarti 6, min X berarti 3 menjadi negatif 3. Jelas ya? Kemudian dilanjutkan dengan dicerminkan terhadap sumbu Y, rumusnya min X di sini 6, maka rumusnya adalah negatif 6, menjadi negatif 6, dan koma Y min 3 masih utuh min 3. Sama juga untuk titik S dan titik T ya. Nah, ini adalah hasil koordinat terakhir dari segitiga RST. Dan yang terakhir dari pembahasan kita adalah dilatasi. Dilatasi adalah pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius berdasarkan suatu perkalian. Jika dilatasi dilakukan pada suatu bangun, maka bangun tersebut bukan hanya digeser, tapi juga diperbesar atau diperkecil. Nah, suatu operasi dilatasi bisa dilakukan dengan operasi berikut. Jika titik P dengan koordinat X, Y akan didilatasi dengan pusat di 0,0 dengan faktor skala tertentu, maka P aksennya adalah K kali X, K kali Y. Gampang ini ya. Kemudian jika titik PX, Y akan didilatasi dengan pusat titik P, Q dan skalanya adalah K faktor, skalanya K tadi, maka P aksennya adalah rumusnya P tambah K kali X min P, Q tambah K kali Y min Q. Agar lebih mudah, kita perhatikan contoh yang ada di sini. Diketahui segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing A 1,3, B 2,3, dan C 2,1. Gambar segitiga ABC dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi titik awal. Artinya faktor skalanya 3 dan pusatnya di 0,0. Maka penyelesaiannya tinggal mengalihkan saja seperti rumus tadi. Yang X kalikan K dan Y kalikan K, maka di sini 1 kali 3 ya, ini 1 kali 3 atau 3 kali 1, dan 3 kali 3 hasilnya adalah 3,9. Ini juga sama, 2 kali 3 6, 3 kali 3 9, ini juga 2 kali 3 6, 1 kali 3 3. Nah, hasilnya bisa kita lihat di gambar ini.
Segitiga yang merah ini adalah segitiga sebelum didilatasi. Nah, setelah didilatasi, gambarnya sudah berpindah tempat dan ukurannya menjadi lebih besar sesuai dengan faktor skalanya. Gampang ya, mudah ya. Kita pelajari untuk contoh yang kedua. Persegi panjang KLMN berkoordinat di K 2,0 dan L 3,0, M 3,2 dan N 2,2. Tentukan koordinat K, L, M, dan N yang merupakan bayangan dari persegi panjang KLMN setelah didilatasi dengan pusat di titik P 1,4 dan faktor skala 2. Nah, ini kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu ketika dilatasinya di titik P, Q dan faktor skalanya K. Kita bisa pakai cara pertama. Cara pertama yaitu kita menggambar persegi panjangnya tadi dulu, yang kecil tadi ya, yang sesuai dengan soalnya. Kemudian pusat dilatasinya di titik P, P1,4 di sini. Kemudian caranya adalah kita tarik garis dari titik P, ini membuat garis dari titik P. Misalnya dari titik P ke titik K sini. Nah, kemudian langkah berikutnya kita membuat garis yang melewati tetap melalui titik P ke K, diperpanjang sehingga PK aksen panjangnya PK aksen panjangnya 2 kali PK. Kita ingat lagi ini ya, kita ulangi lagi. Membuat garis dari P sampai K aksen melalui titik K yang panjangnya 2 kali PK. Kenapa 2 kali PK? Karena faktor skalanya adalah 2. Nah, sama untuk K titik PL, P ke L, kemudian P ke L aksen itu 2 kali PL. Kemudian titik P ke N ke titik P ke N aksen juga 2 kali PN. Dan P ke M aksen itu 2 kali dari PM. Maka kita bisa mendapatkan bangun setelah didilatasi hasil dari bangun yang pertama. Tetapi kalau langkah ini membuat kalian bingung, kita bisa menggunakan cara kedua, yaitu pakai rumus tadi. P aksen sama dengan P plus K kali X min P, Q plus K kali Y min Q. Ingat P-nya adalah 1, Q-nya 4, sesuai dengan pusatnya tadi. Kemudian faktor skalanya K-nya 2. Tinggal memasukkan saja ke titik awal. Titiknya 2,0 berarti kita masukkan P-nya 1 tambah K-nya 2 kali X-nya 2 dikurangi P-nya 1, 4 tambah 2, Q-nya 2 tambah 2 ya, karena K-nya 2 ini, dikali Y-nya 0 dikurangi Q-nya 4 sama dengan 1 tambah 2, ini 2 dikurangi 1, 1 kali 2 hasilnya 2, 0 dikurangi 4 hasilnya negatif 4 kali 2 negatif 8, 1 tambah 2 hasilnya 3, 4 dikurangi 8 hasilnya negatif 4, sehingga titik bayangannya adalah 3, negatif 4. Kita ulangi satu kali lagi untuk yang titik L, 3,0, P-nya 1, K-nya 2, X-nya 3, dikurangi P-nya 1, Q-nya 4, ditambah K-nya 2, kali Y-nya 0, dikurangi Q-nya 4. 3 dikurangi 1, 2, kali 2, 4. Nih, 1 tambah 4.
0 dikurangi 4 negatif 4, kali 2 negatif 8, 1 tambah 4 5, 4 dikurangi 8 negatif 4. Titik akhirnya adalah bayangannya 5, negatif 4. Berlaku untuk yang titik M dan titik N, maka titik bayangan koordinat ini kita gambarkan dalam koordinat kartesius sehingga mendapatkan bangun yang seperti ini ya, dimana bangun ini adalah hasil dari dilatasi persegi panjang KLMN dengan pusat di titik P 1,4 dan dilatasi dengan faktor skala 2. Nah, bagaimana anak-anak? Semoga pembelajaran kita kali ini membawa banyak manfaat untuk kalian selama kalian belajar di rumah. Selamat belajar, tetap stay at home. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwi inspirasi. Cepat dong. 36. Masa? Yuk kaca sih.